Wang hanyalah seorang anak laki-laki biasa di sekolah. Namun saat ia menemukan sebuah benda kubus misterius, ia membangkitkan sistem level yang memberinya kemampuan spesial. Dan memungkinkan dirinya memiliki kekuatan setara dewa. Cerita dimulai memperlihatkan seorang gadis bernama Shen, yang mendapat telepon berisi peringatan yang mengatakan bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Ruangan perpus itu tiba-tiba menjadi gelap, dan beberapa pria mulai bermunculan. Shen pun berusaha melarikan diri. Ia mencoba bersembunyi di dalam loker. Sementara para pria itu mulai mendobrak pintunya. Namun pria yang menelponnya tiba-tiba muncul, dan langsung memindahkan Shen dengan teleportasi. Kita kemudian diperkenalkan dengan Qin, seorang pria yang menggendong Shen sambil berlari. Namun salah satu pria yang mengejar mereka mulai menembakkan senjatanya. Shen pingsan, sehingga Qin pun meletakkan sebuah jam tangan di tangannya, dan berbalik untuk menghadapi para penyerang itu. Para pria itu tidak sebanding dengan Qin, tetapi salah satu dari mereka berhasil menangkap Qin. Ia pun terbang ke udara, dan melemparkan pria itu. Pertarungan mereka berlanjut di udara, hingga Qin menghantam mereka ke sebuah gedung. Beberapa saat kemudian, Qin berhasil mengalahkan mereka semua. Namun menyadari bahwa seorang pria masih berdiri. Dan pria itu memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia mengangkat seluruh bangunan, dan melemparkannya ke arah Qin. Tetapi Qin dengan mudah memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, dan mengubahnya menjadi sebuah kubus. Qin kemudian menyerang pria itu menggunakan kubus tersebut, menghasilkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Namun pria itu heran bagaimana Qin masih bisa bertahan. Pria itu mencoba menembak Qin, tetapi senjatanya tidak berfungsi. Qin pun mengatakan bahwa pria itu tidak bisa melakukan apa-apa saat raganya berada di kubus ini. Pria itu mulai tenggelam. Dan pada saat itu, waktu mulai berputar lawan arah. Qin pun berharap siklus ini bisa berakhir dengan hasil yang berbeda. Terlihat Shen terbangun di ruangan perpus sekolah, di mana seorang anak laki-laki memintanya membantu menyelesaikan sebuah soal. Shen pun memutuskan untuk membantunya. Beberapa tahun kemudian, terlihat Shen pergi ke klub bersama teman-temannya. Di sana, ia kalah dalam sebuah permainan. Dia pun harus menjawab sebuah pertanyaan sebagai hukuman. Teman-temannya memintanya untuk mengungkapkan siapa yang ia sukai. Mendengar hal itu, seorang anak laki-laki bernama Wang mulai tersipu malu. Mereka pun bertanya-tanya apakah Shen menyukai Wang. Wang menjadi salah tingkah, dan menjelaskan bahwa ia sudah mengenal Shen sejak kecil. Tetapi ia yakin bahwa Shen hanya menganggapnya sebagai teman. Seorang anak laki-laki berkomentar bahwa tidak akan ada gadis yang menyukai Wang, karena wajahnya tidak tampan seperti dirinya. Namun semua orang menganggap anak itu hanya berhayal. Mereka kemudian terus menekan Shen agar menjawab pertanyaannya. Dan semua orang terkejut saat ia mengungkapkan bahwa ia memang menyukai Wang. Shen meyakinkan mereka bahwa ia tidak sedang bercanda. Dan menyebutkan bahwa perasaannya pada Wang sudah muncul sejak mereka masih SD. Namun Wang sulit mempercayai bahwa Shen benar-benar menyatakan perasaannya. Namun setelah pesta itu selesai, Wang dikeroyok oleh sebuah geng, karena dianggap merebut Shen dari pemimpin mereka yang bernama San. Wang mencoba menenangkan mereka. Tetapi mereka tidak tertarik mendengarnya, dan berencana melemparkannya ke sungai. San kemudian menelepon Shen menggunakan HP milik Wang, membuat Shen merasa cemas. Dan San menunjukkan bagaimana mereka sedang memukuli Wang. San bertanya pada Wang siapa yang pantas bersama Shen, dan menyuruhnya untuk memikirkan jawabannya, karena ini adalah pertanyaan hidup dan mati. Namun Wang dengan tegas menyatakan bahwa San tidak akan pernah cocok untuk Shen, lalu menyundul pria yang menahannya. Ia menjatuhkan dirinya ke sungai, dan semua orang terkejut melihatnya, meminta Wang naik kembali ke permukaan.
Namun Wang tidak meresponnya, sehingga mereka pun mengira Wang akan mati. Wang perlahan tenggelam. Namun ia merasa hidup ini tidak ada artinya jika ia tidak bisa melindungi orang yang ia cintai. Cerita kemudian beralih ke masa kecil Wang. Saat itu ia berlari menjauh dari sekolah. Semua orang menertawakannya karena dianggap pengecut. Ia duduk di tengah hujan di luar sekolah. Tetapi ketika Shen melihatnya, ia menawarkan diri untuk pulang bersama, karena Wang lupa membawa payung. Wang mengatakan bahwa ia akan menunggu sampai hujannya reda. Namun Shen melihat lengannya berdarah. Ia pun mulai membalut luka Wang. Dan Wang terkejut dengan kelembutan sikap Shen. Kembali ke masa kini, Wang melihat sebuah kubus di dasar sungai. Dan saat ia mengambilnya, kubus itu tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Ia langsung diteleportasi ke tempat yang sangat aneh. Membuatnya bertanya-tanya apakah dia diculik oleh alien. Namun ia mendengar suara dari dalam kubus itu, yang memberitahu bahwa ia bisa membuat lingkaran teleportasi dalam radius 15 meter di sekelilingnya. Wang tiba-tiba diteleportasi di tempat di mana San dan anak buahnya sedang mencarinya. Dan ia mendapati dirinya berada di udara. Mengira akan jatuh hingga mati. Namun ia segera menyadari bahwa dia sedang terbang. Ia tiba-tiba dipindahkan lagi ke ruang kelas. Dan kubus itu memberitahu bahwa seseorang sedang mendekat. Wang pun segera bersembunyi, dan penjaga yang masuk ke ruangan itu kebingungan melihat lantainya basah. Wang kemudian pulang ke rumah. Dan menerima telepon dari Shen. Yang mulai menangis karena mengira Wang sudah mati. Wang pun menenangkannya, mengatakan bahwa ia berenang ke permukaan saat tak ada yang melihat. Dan ia tertawa karena San masih sibuk mencarinya. Shen menyarankan agar mereka menghubungi polisi. Namun Wang menyuruhnya untuk beristirahat, karena banyak hal telah terjadi hari ini. Setelah menutup telepon, ia sadar bahwa tidak ada yang akan mempercayainya meskipun ia mengatakan yang baru saja ia alami. Ia pun hanya ingin menjaga Shen tetap jauh dari semua ini. Tiba-tiba, ia kembali mendengar suara kubus. Yang mengatakan bahwa dirinya sekarang berada di dalam tubuh Wang. Ia kemudian dipindahkan sekali lagi ke tempat misterius. Dan kubus itu menjelaskan bahwa mereka terhubung melalui kontak fisik. Sehingga Wang telah ditunjuk sebagai pengguna kubus itu. Wang bertanya-tanya di mana sebenarnya ia berada. Kubus itu pun menjelaskan bahwa wujudnya di dunia fisik hanya berupa kubus kecil. Namun bagian dalamnya sebenarnya sangat luas. Wang tiba-tiba mulai terbang, dan ia bertanya mengapa kubus itu menyelamatkannya. Kubus itu mengungkapkan bahwa itu semua untuk mewujudkan keinginan Wang, dan menjadikannya raja terkuat di dunia. Wang kemudian diteleportasi ke atas atap gedung. Yang merasa takut akan terjatuh. Kubus itu memperingatkan bahwa energi Wang hampir habis. Jadi Wang harus menunggu 1 menit sebelum bisa berteleportasi lagi. Wang bertanya bagaimana cara mengendalikan tujuan teleportasinya. Karena setiap kali kekuatannya aktif, ia selalu merasa seolah-olah akan mati. Kubus itu pun menyuruhnya menggunakan perasaannya untuk melihat. Bukan dengan matanya. Mengatakan bahwa Wang akan bisa merasakan segala sesuatu dalam radius 15 meter. Wang pun mencoba teori tersebut. Dan terkejut karena ia benar-benar bisa melihat semuanya. Namun ia kaget dan merasa takut saat seekor kucing menatap balik ke arahnya. Tubuhnya mulai kelelahan. Dan kubus itu memberitahunya bahwa jika ia terus menggunakan kemampuan sensorik dan teleportasi secara berlebihan, energinya akan cepat habis. Wang pun jatuh pingsan. Ketika ia terbangun di tempat tidurnya, ia terkejut melihat kubus itu berada tepat di sampingnya. Kubus itu menjelaskan bahwa selama ia berada dalam tubuh Wang, ia akan terus menguras energinya. Dan mengungkapkan bahwa jika Wang mati saat kubus itu masih berada di dalam dirinya, maka kubus itu akan lenyap. Jadi ketika energi Wang sedang rendah, pilihan terbaik bagi kubus itu adalah berada di luar tubuhnya. Wang mencoba mencari informasi tentang kubus itu di internet. Tetapi ia tidak menemukan apapun. Ia kemudian mendapat pesan dari Shen, yang mengajaknya untuk makan siang bersama. Membuatnya merasa senang. Namun ketika ia teringat San dan gengnya, Wang bersumpah tidak akan membiarkan mereka mengganggu Shen lagi. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana cara agar bisa menjadi lebih kuat. Kubus itu pun mengungkapkan bahwa sistem yang ada di dalamnya memiliki fitur upgrade otomatis. Mengatakan bahwa Wang akan menjadi lebih kuat jika ia menyerap suatu batu tertentu. Wang terkejut karena bahkan batu biasa pun dapat memberinya kekuatan. Tetapi kubus itu menjelaskan bahwa Wang membutuhkan batu permata khusus untuk membangkitkan kemampuan dasarnya. Kubus itu mendeteksi keberadaan sebuah batu permata di taman. Wang pun mengambil sekop dan berteleportasi ke tempat tersebut. Ia memberitahu kubus itu bahwa dirinya tidak berniat menjadi raja dunia.
dan menjelaskan bahwa satu-satunya keinginannya adalah untuk melindungi Shen. Namun kubus itu menanggapi bahwa dunia ini bukanlah tempat yang sederhana. Maka untuk mewujudkan keinginannya itu, Wang harus menjadi lebih kuat dari siapapun. Wang bertanya di mana letak batu permata itu. Dan kubus itu menyuruhnya menggunakan kemampuan deteksinya. Wang berhasil menemukannya. Namun ia merasa batu itu tidak terlihat istimewa, dan bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kubus itu pun menyarankan agar Wang memasukkan batu itu ke dalam tubuhnya. Saat kubus itu menyerap batu akik itu, Wang merasakan peningkatan kekuatan dalam dirinya. Dan kubus itu memberitahu bahwa 2 poin telah ditambahkan ke kekuatan fisiknya. Dan 1 poin ke daya tahannya. Kubus itu menjelaskan bahwa modifikasi ini mengikuti pola DNA Wang. Membuat kekuatan Wang akan berkembang pesat, dan menjadi raja terkuat di dunia. Keesokan harinya, Wang terlambat masuk sekolah. Ia pun berlari menuju kelasnya. Sesampainya di sana, Shen langsung memarahinya karena ia menutup teleponnya. San datang bersama gengnya, dan Shen bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan San di sana. Namun Wang menyuruh Shen untuk kembali ke tempat duduknya. Saat mereka mendekati Wang, ia bertanya pada kubus itu apakah ia bisa mengatasi mereka. Kubus itu menjawab bahwa Wang bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Karena daya tempurnya berada di angka 22, sementara rata-rata daya tempur geng San hanya 5. Shen menyuruh San untuk tidak mengganggu mereka. Namun San menyebut Wang pengecut, karena menggunakan Shen sebagai tameng. Shen membela Wang. Namun Wang meminta maaf karena telah membuatnya repot. Dan berjanji akan menyelesaikan semuanya sendiri. San langsung menarik bajunya, bertanya kenapa Wang berani melawan. Namun Wang dengan mudah membalikkan tangannya. Dan San tidak percaya betapa kuatnya Wang. Wang memperingatkan San untuk tidak mengganggu mereka lagi. Atau ia tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi selanjutnya. Sang guru pun datang melerai. Namun sebelum pergi, San mengatakan pada Wang bahwa jika ia ingin menjaga Shen tidak terlibat masalah ini, maka Wang harus menemuinya setelah kelas selesai. Saat San pergi, Shen bertanya apa yang dibisikkan San. Tetapi Wang berbohong dan mengatakan bahwa San berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Setelah pelajaran selesai, Wang menemui San, yang mengatakan bahwa ia pernah membiarkan Wang kabur. Namun kali ini ia tidak akan memberi kesempatan lagi. San menambahkan bahwa ia adalah orang yang rasional. Jadi jika Wang mau meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah bertemu Shen lagi, maka Wang akan langsung dimaafkan. Namun Wang malah mengejek San, mengatakan bahwa San terlalu pengecut untuk bertarung sendirian. Salah satu anak buah San yang bernama Chen, mulai maju untuk bertarung melawan Wang. Namun kubus itu memberitahu Wang bahwa daya tempur Chen hanya 10, sehingga Wang tidak perlu khawatir. Chen mulai menyerang Wang. Namun Wang berhasil menghindari semua serangannya. Dan kubus itu memberitahu bahwa Chen telah menggunakan setengah dari energinya. Jadi Wang hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk memberikan serangan penutup. Chen terus menyerang. Namun Wang berhasil menangkap kakinya, dan langsung menghajarnya tepat di wajahnya. Wang melempar pria itu ke dinding. Membuat semua orang terkejut melihatnya. Namun San malah tertawa, karena menurutnya gengnya sudah terbiasa mengalahkan orang seperti Wang. Seluruh anggota geng bersiap menyerangnya secara bersamaan. Dan kubus itu memberitahu bahwa peluang kemenangan Wang kali ini hanya 30%. Mereka mulai menyerang. Dan salah satu dari mereka berhasil mendaratkan pukulan ke Wang. Tetapi Wang membalas dengan menendang selangkangan orang itu hingga terlempar jauh. San sadar bahwa jika mereka tidak segera mengatasi Wang, maka Wang akan menjadi ancaman di masa depan. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Wang terus melawan mereka. Tetapi seorang pria berhasil menangkapnya, dan yang lain menendangnya hingga terpental. Ia bangkit kembali, namun kesulitan untuk bertahan. Namun akhirnya berhasil menangkap seorang pria, dan melemparkannya ke arah San.
Terlihat Wang berhasil mengalahkan mereka satu persatu. San pun mulai merasa takut. Menyadari bahwa Wang bukan manusia biasa. Wang mulai mendekati San. Dan kubus itu memperingatkannya bahwa energinya sudah hampir habis. Namun Wang sadar bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk memberi pelajaran bagi San. Namun tiba-tiba, bos geng South City bernama Huang muncul. Dan ia kecewa karena geng North City tidak mampu mengalahkan satu orang seperti Wang. Dia mengejek San, menyebutnya sebagai krokco yang tidak pantas menjadi bos geng North City. Tapi Wang memotong pembicaraan mereka. Menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan pertikaian antar geng. Dan mereka seharusnya tidak melibatkan Shen. Huang pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Wang. Dan kubus itu menyarankan agar Wang melarikan diri. Karena pertarungan ini tidak akan bisa dimenangkan. Saat mereka menerjang ke arah Wang, ia segera berteleportasi ke saklar utama dan mematikan lampu ruangan. Ia pun memanfaatkan kegelapan sebagai keuntungannya. Dan ketika seorang anggota geng menyalakan kembali lampunya, ia terkejut melihat Wang telah mengalahkan semua orang. 你觉得我会那么好心给你们这群人渣机会吗？王小兄，还是人类吗？里面的人，快开门！我们是管理员。 Pihak sekolah akhirnya datang bersama Shen. Namun mereka kesulitan membuka pintu. Dan San terlihat mencoba melarikan diri. Tapi Wang tiba-tiba flicker ke depan pria itu. San pun langsung memohon ampun dengan brutal. Berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Wang menerima permintaan maafnya. Tetapi dengan syarat bahwa San harus mengakui kesalahannya dan berubah menjadi orang yang baik. Saat para guru dan petugas sekolah berhasil membuka pintu, Wang berpura-pura sedang dipukuli oleh San. Dan San pun menyatakan pada semua orang bahwa ia sebenarnya sedang bertarung dengan geng Huang. Dan Wang hanya tidak sengaja terlibat. Setelah kejadian itu, Wang sadar bahwa ia harus menyerap lebih banyak batu akik lagi untuk menjadi lebih kuat. Ia pun mulai berkeliling kota untuk mencarinya. Sayangnya, kebanyakan batu permata yang ia temukan harganya sangat mahal. Dan ia tidak mampu membelinya. Akhirnya, ia pun pergi ke alam liar. Berharap menemukan batu permata yang belum dimiliki siapapun. Namun ia dengan cepat merasa frustrasi, karena kebanyakan batu permata berada di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Kubus itu lalu memberitahu bahwa ia telah mendeteksi area bawah tanah dengan konsentrasi batu permata yang kuat. Wang mencoba melakukan teleportasi ke tempat itu. Namun gagal, membuatnya terkejut. Kubus itu pun menjelaskan bahwa Wang tidak bisa melakukan teleportasi ke ruang yang sepenuhnya tertutup. Kubus itu menambahkan bahwa Wang memerlukan celah minimal 1 cm untuk bisa masuk. Wang pun menggunakan kemampuan deteksinya untuk mencari celah. Dan berhasil berteleportasi ke dalam gua tersebut. Ia bertanya-tanya kenapa tempat itu begitu basah. Dan saat ia terus berjalan ke dalam, ia panik melihat ada sesuatu yang bergerak. Tapi ternyata itu hanya seekor katak. Kubus itu memberitahu bahwa permata-permata itu ada di depannya. Tetapi Wang terkejut karena di depannya hanya ada jalan buntu. Tiba-tiba Wang merasakan hembusan angin. Ia pun menyimpulkan pasti ada jalan keluar. Dan ia melihat sebuah lubang. Ia memanfaatkannya untuk berteleportasi ke sisi lain dinding. Di mana seekor ular raksasa secara diam-diam hampir saja menelannya. Tetapi Wang berhasil berteleportasi pada detik terakhir. Ia melihat sebuah pijakan kecil di dekat permata itu. Dan ia tahu jika ia berteleportasi ke sana, ia bisa jatuh dan mati. Ia pun memutuskan untuk turun terlebih dahulu dan perlahan memanjat ke atas. Terlihat ular itu terus mengikutinya. Dan kembali melancarkan serangannya. Tapi Wang sekali lagi berteleportasi dan menghindarinya. Wang mengikat tali pada sebuah batu. Dan sang kubus mengatakan bahwa ada 12 permata di area itu. Wang pun mulai menitikan air mata kebahagiaan. Ia mulai menghancurkan permata-permata itu. Tetapi salah satunya jatuh ke jurang. Ia pun menggunakan skill deteksinya untuk merasakan apa yang ada di bawah sana. Namun ia terkejut saat merasakan kehadiran ular raksasa di belakangnya. Dan ketika ular itu menyerang, Wang terjatuh dari batu tempatnya berdiri. Ular itu ikut melompat mengejarnya. Tetapi akhirnya jatuh ke dalam air. Sementara Wang untungnya terselamatkan oleh tali yang dia ikat sebelumnya.
Namun tali itu putus, dan Wang ikut terjatuh. Ia mencoba melawan ular itu dengan sekopnya, tapi ular itu mulai melilit tubuhnya. Wang berusaha masuk ke dalam kubus. Tetapi sang kubus memberitahu bahwa Wang tidak bisa masuk bersama makhluk hidup lain yang beratnya lebih dari setengah berat tubuhnya. Ia mulai menusuk ular itu dengan sekop, membuat ular itu melepaskan lilitannya. Dan Wang pun segera masuk ke dalam ruangan kubus. Wang kemudian meminta sang kubus untuk menyerap permata-permata itu. Tetapi sang kubus menjelaskan bahwa 3 permata bisa digabungkan menjadi 1 permata berlevel tinggi. Kubus itu menerangkan bahwa ada 3 jenis permata. Permata level rendah hanya sedikit meningkatkan kemampuannya. Sementara permata level tinggi memiliki efek luar biasa untuk meningkatkan atributnya. Wang pun memutuskan untuk membuat permata berlevel tinggi. Tetapi ia terkejut saat sang kubus menyebut bahwa prosesnya akan memakan waktu 100 jam. Kubus itu mengatakan bahwa Wang memiliki 11 permata. Jadi Wang bisa memilih 9 untuk digabungkan. Dan 2 sisanya bisa langsung diserap. Wang memutuskan mengikuti saran sang kubus. Dan setelah 2 permata diserap, ia kembali untuk melawan ular itu. Dengan kemampuan barunya, Wang pun dengan mudah mengalahkannya.算了，麻烦能省则省。这也是初阶宝石啊！是的，主人。出乎意料的漂亮啊！我想到该拿它干嘛了。 Sementara itu, San dan Huang sedang minum di sebuah bar. Dan Huang menyatakan bahwa ia harus membalas dendam atas apa yang dilakukan Wang. Tetapi San mengingatkannya bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka bekerja sama. Huang pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu menghadapinya sendiri. Dan ia memberitahu San bahwa seorang pria bernama Luo telah kembali. Ia mengungkapkan bahwa Luo dulu harus menghilang karena Qin. Dan ia berpikir mereka bisa memperdaya Luo untuk membunuh Wang bagi mereka. Keesokan harinya, Wang bertemu dengan Shen, yang merasa bahwa Wang telah berubah menjadi orang yang berbeda. Wang menggenggam tangan Shen dan mengatakan bahwa ia akan selalu melindunginya. Tetapi Shen tidak ingin Wang menanggung semua beban sendirian. Wang pun menyatakan bahwa mereka akan menghadapi semua masalah bersama-sama. 主人，沈瑶明显不相信。 Mereka menghabiskan hari dengan bahagia. Dan saat mereka pergi ke kafe, Shen mulai bermain sebuah permainan dengannya. Shen menyembunyikan permen di salah satu tangannya. Tetapi Wang selalu menebaknya dengan benar, karena ia bisa melihatnya menggunakan skill deteksinya. Shen tidak mengerti bagaimana Wang bisa menebaknya terus-menerus. Wang pun menjelaskan bahwa saat Shen menyembunyikan sesuatu, ia secara tak sadar menarik sikunya lebih dekat ke tubuhnya. Namun Shen bisa merasakan bahwa Wang menyembunyikan sesuatu. Dan saat mereka hendak pergi, Wang memberikannya sebuah permata yang ia temukan di dalam gua. 这是孔雀石，里面就像有光在流动一样，好漂亮啊！这其实是我从河边捡的。骗人，哪有那么好的事啊？就有。 Keesokan harinya, Wang merasa cemas saat Shen tidak menjawab teleponnya. Mengira bahwa Shen mungkin saja tertidur. Namun ia mendengar orang-orang membicarakan bahwa sesuatu yang buruk terjadi di gedung tempat Shen tinggal. Ia pun segera berlari ke sana untuk memastikan keadaannya. Tapi sesampainya di lokasi, tempat itu sudah dipasangi garis polisi. Ia mendengar seorang wanita memberitahu polisi bahwa Shen telah menghilang. Dan tak lama kemudian, ia melihat San sedang mengendap-endap di sekitar area tersebut. Wang pun mengikutinya ke sebuah gang sempit. Wang memukul dinding sambil mengancam San. San pun akhirnya menceritakan semuanya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Luo sedang memukul bola golf dari wajah Huang. Sambil menyatakan bahwa ia sangat membenci kebohongan. Tetapi ia tetap akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjatuhkan Qin. Ternyata Luo lah yang menculik Shen. Dan ia bertanya pada Shen tentang Qin. Tetapi Shen benar-benar tidak tahu siapa yang Luo maksud. Luo menganggap Shen berbohong, karena Qin pernah bertarung melawan organisasi pria superpower hanya untuk menyelamatkannya. Ia bersiap untuk menghabisi Shen. Tetapi seorang pria bernama Ye menghentikannya. Menyatakan bahwa meskipun Shen tidak mengenal Qin, tampaknya memang Qin sangat peduli padanya. Luo mengatakan bahwa itu sebabnya ia menggunakan Shen sebagai umpan.
Namun Ye mempertanyakan mengapa Qin belum muncul untuk menyelamatkannya. Ia mulai curiga bahwa Shen mungkin tahu cara untuk mengalahkan Qin. Meski begitu, ia menyadari bahwa jika Qin datang, mereka tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Luo menyebut bahwa ia telah berguru dengan master dari berbagai penjuru dunia. Tetapi Ye mengingatkannya bahwa mereka tidak tahu sumber kekuatan Qin. Sehingga mereka sebaiknya menjaga Shen tetap hidup untuk memaksa Qin menyerah. Luo akhirnya mendengarkan perkataan si tua itu. Dan setelah ia pergi, Ye memperingatkan Shen agar bersikap baik. Karena ia tidak akan bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Di gang, Wang terkejut saat mengetahui bahwa Luo yang menculik Shen. Dan San kemudian menceritakan kisah tentang Luo yang pernah menghajar seorang pemuda kaya. Di mana paman pemuda itu datang bersama anak buahnya untuk membalas dendam. Tetapi begitu melihat Luo, ia langsung berlutut dan meminta maaf. Yaitu karena Luo ternyata terkenal akan pengaruhnya yang kuat di kalangan para elit. Wang bertanya-tanya apa hubungan Qin dengan Shen. San pun mengingatkan tentang insiden yang pernah menimpa Shen saat mereka masih kecil. Mengatakan bahwa pria yang menyelamatkan Shen kala itu adalah Qin. San menjelaskan bahwa kini tidak ada yang tahu di mana keberadaan Qin. Dan ketika Qin akhirnya muncul kembali, ia mematahkan 2 jari Luo. Keluarga Yin kemudian mengeluarkan harga kepala Qin untuk membalaskan dendam terhadap Luo. Tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Pada akhirnya, keluarga Yin meninggalkan Luo. Dan sejak saat itu, Luo terus mencari petunjuk tentang keberadaan Qin. Wang menyadari bahwa alasan Shen diculik adalah karena Huang telah berbohong pada Luo mengenai hubungan Shen dengan Qin. San mengatakan bahwa awalnya dia berniat bekerja sama dengan Huang. Tetapi setelah tahu Luo terlibat, ia mengurungkan niatnya. Karena Luo bukanlah orang yang bisa ia tangani. Meskipun begitu, Wang tetap memutuskan untuk menyelamatkan Shen. Membuat San terkejut. Namun Wang menyuruh San untuk segera menghubungi polisi dan menceritakan seluruh kebenarannya. Wang kemudian tiba di depan bangunan tempat Shen disekap. Dan sang kubus mengonfirmasi bahwa Shen memang ada di dalam. Karena ia bisa mendeteksi batu permata yang pernah diberikan Wang padanya. Sementara itu, Luo bertanya pada Ye apakah mereka pikir bisa mengalahkan Qin. Dan Ye menyebutkan bahwa dengan bantuan Master Chu dan aliansi bela diri Million, mereka setidaknya bisa melukai Qin. Chu menggunakan bonekanya untuk memberitahu mereka bahwa dia bukan orang yang mereka sewa hanya untuk bertarung saja. Karena dia juga ingin untuk balas dendam. Luo pun yakin bahwa Master Chu pasti akan melakukan apa saja untuk membunuh Qin. Kembali ke Wang, sang kubus mendeteksi adanya 7 gelombang energi kuat di dalam gedung. Dan Wang bertanya-tanya apakah batu permata level tinggi telah berhasil digabungkan. Tetapi sang kubus menyebutkan bahwa waktunya tersisa 30 menit lagi. Pada saat itu, salah satu anak buah Luo bernama Pablo, melihat Wang dan melaporkannya ke Luo. Yang menganggap bahwa Wang hanyalah bocah biasa. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Wang. Wang sampai di sebuah pintu yang terkunci. Dan dia bersiap untuk membukanya. Tetapi Pablo menghentikannya, memperingatkan bahwa ada penghalang kekuatan super yang menyelimuti pintu itu. Jadi Wang hanya akan melukai dirinya sendiri jika mencoba menghancurkan gemboknya. Dan sang kubus menyebutkan bahwa kekuatan tempur Pablo adalah 52. Sementara Wang di bawahnya yaitu 50. Wang memberitahu Pablo bahwa dia datang untuk menyelamatkan seseorang. Dan Pablo menyebutkan bahwa dia diperintahkan untuk membunuh siapa saja yang mencoba naik ke lantai atas. Tetapi Wang menolak mundur. Saat mereka bersiap untuk bertarung, Luo menunjukkan siaran langsung pada Shen. Dan dia penasaran berapa lama Wang bisa bertahan. Wang langsung menendang wajah Pablo. Tetapi tidak berefek, dan mereka mulai saling menyerang. Wang berhasil mendaratkan tinjunya. Tetapi Pablo menangkap lengan Wang dan menghantamnya ke tanah. Dia mencoba menginjak wajah Wang. Tetapi Wang berhasil menghindar tepat waktu. Pablo terkesan dengan seberapa kuatnya Wang. Tetapi dia masih menganggap Wang adalah pemula dibandingkan dengannya. Mereka terus bertarung, dan Wang menghempasnya terbang menghantam dinding. Yang membuatnya marah. Tetapi Wang tiba-tiba mengeluarkan palu, dan menggunakannya untuk membuat Pablo jatuh pingsan.
Dia mengambil kuncinya dan membuka pintu. Tetapi saat dia bergerak maju, terlihat seorang pria bernama Chad melemparkan sebuah kunai ke arahnya. Wang berhasil menghindarinya. Tetapi Chad menendang wajah Wang, membuatnya hampir saja terjatuh dari tangga. Chad terkejut bahwa seseorang yang sangat lemah bisa mengalahkan Pablo. Dan Wang berjanji akan membuat Chad membayar atas serangannya. Namun dia naik ke lantai atas, dan memberitahu bahwa dia akan menunggu Wang. Wang menarik dirinya naik. Tetapi dia terkejut saat Kubus memberitahu bahwa kekuatan tempur Chad adalah 75. Namun dia tetap berlari ke lantai berikutnya, di mana dia menemui sebuah ruangan gelap. Dan menyadari bahwa Chad berencana menyerangnya dari bayangan gelap. Dia melemparkan kunainya ke arah Wang, yang berhasil menghindarinya. Tetapi Chad menggunakan kekuatannya untuk membuat kunai itu kembali. Wang menghindarinya lagi, dan menendangnya menjauh. Tetapi Chad tiba-tiba menghilang ke dalam bayangan. Dia mengingat kembali bagaimana dia telah berlatih keras dalam kegelapan sejak masih kecil. Yang sekarang memberinya kemampuan untuk melacak sesuatu dengan suara. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya di dalam kegelapan. Dia mulai menerjang ke arah Wang. Tetapi wajahnya langsung ditampar dengan keras oleh Wang. Dia pun bertanya-tanya apakah teknik persembunyiannya bisa dilihat. Chad mulai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan mencoba untuk mendaratkan serangan dari belakang. Tetapi Wang dengan cepat memanggil sebuah pentungan, menghantam biji pria itu dan berhasil mengalahkannya. Sementara itu, kita melihat seorang pria bernama Stone, yang memberitahu rekannya bernama Kui, bahwa Wang telah mengalahkan Chad. Dia yakin bahwa Wang akan dimusnahkan oleh Wolf. Tetapi Kui merasa bersemangat untuk bertarung dengannya jika dia berhasil bertahan. Wang pun bertemu dengan Wolf, dan dia langsung mencoba memukulnya dengan pentungannya. Tetapi Wolf menahan serangan itu dan membanting Wang ke tanah. Dia mulai mencekik Wang. Sementara Kubus memberitahu bahwa fusion batu permata level tinggi Wang akan selesai dalam 1 menit lagi. Wang pun mengeluarkan sebuah kunai dan mencoba menusuk Wolf. Tetapi Wolf menahannya, dan berniat akan menghukum Wang karena bertarung dengan curang. Wang berhasil keluar dari cengkraman Wolf, dan memukul perut Wolf dengan kuat. Tetapi tinjuannya itu justru menyakiti tangannya sendiri. Wang berhasil menghindari serangan Wolf di saat terakhir. Dan tak percaya melihat bahwa kekuatannya bisa menghancurkan lantai. Dan Wolf terus mengejar dan memojokkannya. Wang pun mencoba melawan, tetapi Wolf dengan mudah mencengkeram kakinya dan melemparkannya ke lantai. Wolf mematahkan lengan Wang, dan mengakhiri pertarungan dengan pukulan dahsyat yang membuat Wang terlempar jauh menghantam dinding. Untungnya batu permata Wang akhirnya selesai. Dan Wang bangkit kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Wolf terkesan melihatnya masih bisa berdiri. Dan dia pun berlari menerjang Wang. Tetapi Wang tiba-tiba menghantamnya dengan combo pukulan elemen listrik. Namun dia mulai batuk berdarah, dan Kubus mengungkapkan bahwa sistem sedang berusaha mengeluarkan racun dari tubuhnya. Wolf memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Tetapi Wang berhasil memukulnya lebih dulu, membuatnya berlutut di hadapan Wang. Wang tidak percaya betapa kuatnya dirinya. Dan dia menyebutkan bagaimana Wolf sebelumnya menikmati pertempuran. Tetapi kini saatnya gilirannya, sehingga Wang pun menghantam wajah Wolf dengan sangat keras. Membuatnya terlempar menembus pintu dan pingsan tak sadarkan diri. Luo menjadi marah, karena beberapa pria kuat yang dia sewa tidak bisa mengalahkan hanya satu orang. Tetapi Ye meyakinkannya bahwa Wang akan segera dikalahkan. Ye menyebutkan bahwa Kui memiliki sebuah gelang pembatas. Yang ketika dia melepaskannya, maka mereka lebih baik segera keluar dari gedung itu. Terlihat Wang nampak kesulitan menaiki tangga. Dan dia bertanya-tanya kekuatan tempur apa lagi yang musuh miliki berikutnya. Tetapi sang Kubus tidak bisa menganalisanya. Dia terus bergerak maju. Tetapi Kubus memberitahu Wang untuk tetap tenang. Karena pembacaan psikologisnya sudah melewati batas. Namun dia melihat bahwa Wang merasa gugup, karena Wang tidak tahu seberapa kuat lawan berikutnya. Wang tiba di lantai berikutnya. Dan melihat Stone dan Kui sudah menunggunya. Tiba-tiba, Kui mulai menggunakan sebuah alat untuk men-scan-nya. Dan dia terkejut melihat bahwa Wang bukanlah manusia super. Dia menjadi bersemangat ketika menyadari bahwa Wang adalah seorang body refiner. Dan berkata bahwa dia bisa membantu Wang meningkatkan kemampuannya. Dia memperkenalkan dirinya dan menjabat tangan Wang. Tetapi dia tiba-tiba memukul wajah Wang.
Wang pun juga membalas dengan pukulan. Tetapi alih-alih marah, gadis itu malah bersemangat melihat betapa murninya kekuatan Wang. Wang menganggapnya sebagai gadis aneh, dan dia pun menyuruhnya untuk menjauh. Tetapi Kui langsung menyerang Wang dengan combo serangan tinjuan. Dia menendang Wang hingga terpental ke dinding. Dan Stone memberitahu Wang untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak sebanding dengan Kui. Wang memutuskan untuk bertarung serius dan memukul gadis itu tepat di wajahnya. Tetapi Kui justru terlihat senang dipukuli dan meminta Wang untuk melakukannya lebih keras lagi. Dia menendang Wang menjauh. Tetapi saat dia akan menyerang lagi, Stone menghentikannya dan menyuruhnya untuk tenang. Stone menyebutkan bahwa Kui tidak seharusnya mengaktifkan kekuatannya. Tetapi Kui sadar bahwa dia harus menjadi lebih kuat agar mereka bisa hidup bebas. Dia mencakar lengan Wang dengan cakarannya dan mulai menjilat darahnya yang menetes keluar. Wang pun mengeluarkan sebuah pipa logam untuk melawan gadis itu. Tetapi dia mengirim Wang terbang ke dinding yang membuat Wang sadar bahwa dia akan mati jika tidak fokus. Dia mencoba memukulnya dengan pipa. Tetapi Kui melompat ke punggungnya dan menggigit bahunya. Stone melihat bahwa Kui sudah kehilangan kendali. Dia pun menusukkan sebuah jarum padanya yang membuat kekuatan Kui dijinakkan. Namun dia menjadi penasaran seberapa murni darah Wang. Karena kekuatan Kui meningkat sangat drastis hanya dengan menjilat sedikit darahnya. Stone mulai menyerang Wang dengan serangan elemen angin. Dan dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat karena Kui tidak punya banyak waktu lagi. Dia mencoba menyerang Wang lagi. Tetapi Wang berhasil menghindarinya berkat petunjuk dari si kubus. Stone melihat bahwa Kui mulai kehilangan kendali lagi. Dia pun menenangkannya dan memutuskan untuk membiarkan Wang pergi. Wang bertanya-tanya apakah dia mengakui kekalahan. Tetapi Stone mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah karena dia berasal dari aliansi bela diri Million. Wang berpikir mereka mungkin akan menyerangnya setelah Kui pulih. Dia pun menyatakan bahwa pertempuran mereka belum berakhir. Stone menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia pun mengeluarkan sebuah koin Million dan membuat sebuah sumpah darah, di mana jika dia melanggar janjinya, dia akan berubah menjadi debu. Setelah Wang pergi, Stone memberitahu seorang gadis bernama Misha bahwa misi mereka telah dihentikan, karena sesuatu telah terjadi pada Kui. Tetapi pada saat itu Misha tiba-tiba diserang. Sementara itu, Luo bertanya-tanya kemana Chu akan pergi. Dan dia terkejut ketika Chu menyebutkan bahwa semua pembunuh bayarannya telah dikalahkan. Dia berpikir bahwa Qin pasti telah datang. Tetapi Chu melihat bahwa dia telah menemukan target yang lebih menarik. Ye melihat bahwa aliansi Million telah membuat gencatan senjata dengan Wang, sehingga mereka sebaiknya untuk segera berevakuasi. Tetapi Luo menolak untuk pergi. Chu mulai berjalan pergi. Luo pun menawarkannya bayaran sebanyak 3 kali lipat untuk menangani Wang. Tetapi dia malah menyerang Luo, memberitahunya untuk tidak menggunakan uang untuk memerintahnya. Terlihat Wang berhasil menembus ke lantai berikutnya. Dan dia berpikir hanya ada 2 musuh yang tersisa. Karena ketika dia tiba di gedung, si kubus memberitahunya ada 7 orang di sana. Tetapi menyebutkan bahwa salah satunya tiba-tiba menghilang. Jadi sekarang dia hanya memiliki 1 musuh tersisa. Tiba-tiba Chu muncul dan memperkenalkan dirinya. Dan Wang terkejut ketika kubus memberitahu bahwa kekuatan tempur Chu hanyalah 7. Tetapi melihat bahwa boneka milik Chu memiliki material yang sangat kompleks, di mana di dalamnya terdapat batu permata tingkat menengah. Chu langsung menendang Wang dan mengirimnya terbang menabrak dinding. Dan Wang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Chu berpikir mereka ditakdirkan untuk menjadi rival. Karena sementara Wang mengandalkan kekuatan murni, dia bergantung pada teknik-tekniknya. Wang mulai melemparkan beberapa botol ke arahnya. Tetapi Chu menghancurkan semuanya sebelum botol itu mengenainya. Dan ia menendang Wang menjauh. Wang menyerang kembali. Tetapi Chu menghindari semua serangannya, dan terus mendaratkan pukulan ke tubuh Wang. Namun Wang menendang tanah ke mata Chu, sehingga dia pun mengeluarkan obat tetes mata. Namun Wang menendang obat itu. Wang berhasil mendorong Chu mundur. Tetapi Chu berhasil mengambil obat itu dan meneteskan ke matanya, sambil terus melanjutkan pertarungan. Wang menghantamnya hingga menghancurkan lantai. Tetapi setelah penglihatan Chu kembali, dia memasangkan sebuah jimat di dada Wang dan meledakkannya hingga menembus dinding. Dia menyerang Wang dengan bonekanya, yang menghujani Wang dengan ledakan laser hijau. Tetapi Wang menghindari semuanya,
dan menendangnya hingga terlempar. Chu tiba-tiba muncul di belakang Wang dan memukul perutnya, membuat Wang kesakitan hingga batuk berdarah. Tetapi dia langsung memegang rambut Chu. Chu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun Wang memfokuskan seluruh kekuatannya untuk meninju si gondrong itu, dan mengirimnya terlempar sejauh puluhan meter menghantam beberapa drone. Wang berkata pertarungannya telah berakhir. Namun Chu langsung bangkit kembali, dan dia terkesan bahwa jimat pertahanannya seketika habis hanya dengan menerima satu pukulan. Rambutnya mulai berubah menjadi putih. Dan saat jimat di tubuhnya meledak, dia menyatakan bahwa siapapun yang melihatnya melakukan jurus ini harus dieliminasi. Dia berlari menuju Wang dengan kecepatan luar biasa. Mulai memukulinya, serta menempelkan beberapa jimat ke tubuh Wang sebelum meledakkannya. Namun Wang berhasil menghentikan dirinya agar tidak jatuh dari gedung. Chu menyerang lagi dengan ledakan energi dari bonekanya. Dan saat Wang memegangnya, Chu menggunakannya untuk melempar Wang mengitari gedung dan menabrak dinding. Chu mengaktifkan jimatnya untuk memberatkan Wang. Dan dia menyebutkan bahwa salah satu jimat itu harganya 700.000 yen. Dan dia menggunakan jimat lain untuk meledakkan Wang. Dia mengira pertarungan sudah berakhir. Namun saat asapnya mereda, dia terkejut melihat Wang baik-baik saja berkat sebuah sekop di tangannya. Chu mulai kehilangan kewarasannya. Dan dia menggunakan bonekanya untuk menyerang Wang. Tetapi Wang seketika melesat dan menghancurkannya. Dia menggunakan tali boneka itu untuk menarik Chu ke arahnya. Dan dia menyelesaikan pertarungan itu dengan serangan bertubi-tubi. Talinya akhirnya putus, dan Chu akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Tetapi Wang juga sudah mencapai batas kemampuannya dan berjalan sempoyongan. Terlihat Ye menyuruh Luo untuk melarikan diri. Namun Luo menolak pergi, dan dia tahu bahwa Ye melindunginya karena dia berasal dari keluarga Yan. Jadi jika dia mati dengan cara memalukan, itu akan memalukan nama keluarga mereka. Dia mengatakan bahwa dia masih memiliki kartu as yang akan mengubah jalannya pertarungan. Dan dia menyebutkan bahwa dia telah menunggu kesempatan ini untuk membalas dendam. Jadi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sementara itu, Chu melompat keluar dari gedung dan mencoba menggunakan jimatnya untuk meledakkan boneka itu. Tetapi dia terkejut karena tidak ada yang terjadi. Wang melompat keluar juga, dan Chu menggunakan jimat ledakan untuk menyerangnya. Namun Wang menghindarinya dengan bergantung di kren. Dia menabrak tiang. Chu pun menggunakan jimat pada puing-puing yang jatuh untuk membuatnya terbang. Dia berdiri di salah satunya, dan meluncurkan sisanya ke Wang, yang kesulitan menghindarinya. Dua dari jimat tersebut meledak, namun untungnya Wang berhasil bertahan. Namun Chu menyerangnya lagi, dan Wang terjebak dalam ledakan itu. Namun dia segera pulih, dan langsung menyerang Chu dengan tinju apinya. Mereka terjatuh ke tanah, dan terlihat bahwa Wang dalam kondisi yang sangat buruk. Tetapi saat dia melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa Chu berhasil melarikan diri. Wang kemudian kembali ke dalam gedung, di mana dia bertemu dengan Huang. Dan Huang memberitahu di mana Shen berada. Wang pun membebaskan Shen. Namun Shen menyuruh Wang untuk melarikan diri, karena kursinya telah dipasang sebuah bom yang akan meledak jika dia berdiri. Tetapi tiba-tiba Luo menjebak mereka di dalam ruangan, mengungkapkan bahwa ruangan tersebut telah diperkuat dengan kekuatan Chu, sehingga dia pun yakin mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri. Namun Wang dengan cepat memasukkan bom itu ke dalam kubusnya. Dan ketika bom itu meledak, ternyata bom itu tetap melukainya. Luo bertanya-tanya mengapa tidak ada ledakan yang terjadi. Dan dia melihat bahwa Wang masih hidup. Dia pun mengeluarkan pistol dan menembak Shen. Setelah Luo pergi, Wang berjanji pada Shen bahwa ia akan menyelamatkannya. Namun Qin tiba-tiba muncul dan membawa Shen pergi, mengatakan bahwa Wang bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Qin melihat bahwa Wang tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia super. Dia pun berencana untuk menangani situasi ini sendiri, karena semuanya terjadi memang akibat dirinya. Setelah itu, Wang jatuh ke dalam keputusasaan.
Karena Shen telah dibawa pergi, dan kubusnya juga tidak merespon panggilannya. Ia bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan Shen kembali. Tapi ia merasa dirinya terlalu lemah untuk melakukan apapun. Seorang wanita tiba-tiba muncul, dan mengatakan bahwa ia memiliki informasi tentang Luo. Namun ia meminta Wang untuk mengikutinya jika ingin mengetahuinya. Mereka pergi ke sebuah kafe, di mana wanita itu bertanya pada Wang mengapa makhluk paranormal tidak terungkap ke publik. Wang berpikir karena mereka pandai menyamar. Tetapi wanita itu mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menutupi keberadaan mereka. Ia menyatakan bahwa selama ini dia diam-diam telah melindungi Wang. Namun Wang tidak mempercayainya, dan menanyakan mengapa ada 3 pria yang mengawasi mereka dari belakang. Pria itu pun bersiap mengeluarkan senjata, namun Wang langsung meminta mereka berhenti. Mengatakan pada wanita itu bahwa mereka bisa melanjutkan pembicaraannya, karena ia memang tertarik pada pembahasan itu. Wanita itu pun memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Dan saat Wang melihat kartu ID-nya, ia mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Yuan, di mana ia bertanggung jawab dalam pengelolaan para manusia super. Wang bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Yuan pun menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan Wang untuk menyelesaikan 3 misi. Berjanji bahwa ia akan memberitahu lokasi Luo jika Wang berhasil menyelesaikan misi itu. Wang menyanggupi 1 misi. Namun dengan syarat bahwa ia juga diberi informasi tentang Qin. Yuan pun menyetujui kesepakatan tersebut. Ia kemudian memberikan misinya. Memberitahu bahwa dia akan menjadi pengawal. Dan akan menerima bayaran sebesar 50.000 yen. Namun Yuan menjelaskan bahwa Wang harus lulus penilaian terlebih dahulu, untuk membuktikan bahwa ia layak mengemban peran tersebut. Sebelum akhirnya pergi bersama para bawahannya. Wang masih ragu apakah ia bisa mempercayai wanita itu. Tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa menyelamatkan Shen jika tidak menerima pekerjaan itu. Ia yakin bahwa Yuan telah berbohong padanya. Namun ia tahu bahwa hanya Yuan yang bisa memberinya informasi yang ia butuhkan. Sementara itu, Yuan terlihat bersama seorang pria bernama Liang, yang mempertanyakan keputusan Yuan membuat kesepakatan dengan Wang. Karena menurutnya Wang adalah orang yang berbahaya. Yuan menjelaskan bahwa mereka harus berani mengambil risiko untuk bisa terus maju. Dan ia mengungkapkan bahwa ia sudah menyelidiki Wang. Ia pun yakin bahwa Wang adalah orang baik. Kita melihat kubus milik Wang berada di atas mobil mereka. Dan ternyata Wang berada di dalamnya, diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Di mana Liang bertanya apakah Yuan akan benar-benar memberitahu Wang tentang Luo. Ia sadar bahwa itu adalah informasi yang sangat sensitif. Jadi mereka sebenarnya tidak bisa memberitahukannya kepada siapapun begitu saja. Tetapi Yuan menenangkannya, mengatakan bahwa mereka hanya perlu memberikan informasi level rendah saja. Karena Wang sama sekali memang tidak tahu apa-apa. Wang pun menyadari bahwa mereka berniat memanfaatkannya. Namun ia juga sadar bahwa satu-satunya cara mendapatkan informasi yang ia butuhkan adalah dengan bekerja sama dengan mereka. Keesokan harinya, Wang menuju sebuah mansion, di mana ia melihat orang-orang sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Seorang pria bernama Ju menyambut mereka, dan memberitahukan bahwa dia akan mengawasi ujian mereka. Dia membawa mereka ke sebuah ruangan, di mana ketajaman mereka akan diuji. Dan kita melihat bahwa tempat itu seperti sebuah kasino. Dia menjelaskan bahwa setiap peserta akan memulai dengan 5 chip, dan mereka dapat bermain apapun yang mereka inginkan. Namun tidak boleh mencuri atau menggunakan kekerasan. Dia mengungkapkan bahwa mereka harus memiliki 10 chip untuk lulus ujian. Dan mereka berpikir bahwa itu akan mudah. Namun para peserta mulai gagal dalam ujian. Dan salah satu dari mereka melihat bahwa mereka tidak bisa mempercayai mesin-mesin tersebut, karena kemungkinan besar mesin-mesin itu sudah diseting. Dia memberitahu Wang bahwa dia punya rencana. Tetapi Wang hanya berjalan pergi, sehingga pria itu pun mulai mencari target baru. Wang melihat seorang gadis yang memberitahu para peserta untuk mencari sebuah koin. Namun pria itu tiba-tiba muncul dan menantang Wang untuk bermain. Wang bertanya-tanya apa yang dia rencanakan. Dan pria itu bertanya apakah Wang takut. Namun Wang tetap memasang taruhan penuh, dan pria itu pun juga meladeninya. Permainan dimulai, di mana gadis itu meletakkan koin di bawah salah satu cangkir. Lalu mengocoknya dengan kecepatan luar biasa. Dia memberitahu mereka untuk memasang taruhan. Pria itu pun memilih salah satu cangkir. Namun Wang menggunakan skill deteksinya untuk menemukan koin itu. Dan mengatakan bahwa koin tersebut ada di tangan kanannya. Gadis itu menyebutkan bahwa tangan kanannya kosong. Tetapi Wang tahu bahwa gadis itu telah memindahkan koin itu ke tangan kirinya.
Wang pun menyuruhnya untuk berhenti menggunakan trik sampah itu. Gadis itu mengucapkan selamat pada Wang karena memenangkan permainan. Dan pria itu tidak bisa mempercayainya, yakin bahwa gadis itu menggunakan 2 koin dan menyembunyikan salah satunya di bawah meja. Dia pun melihat di bawah meja. Namun gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak curang. Mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 1 koin. Setelah beberapa saat, ujiannya pun telah selesai. Dan Wang lulus dari semua ujian itu, sehingga ia pun bergabung dengan para peserta yang berhasil. Ju mengucapkan selamat kepada semua yang lulus. Dan memperkenalkan mereka kepada atasan mereka bernama Piao, yang memberitahu bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengawalnya. Dia mengungkapkan bahwa mereka akan menghadiri sebuah jamuan malam ini, dan memberitahukan mereka untuk memberikan yang terbaik. Berjanji akan memberikan bonus jika mereka bekerja dengan baik. Dan dia menyuruh Ju untuk mengurus semuanya sebelum pergi. Ju memberitahu mereka semua bahwa Piao telah membayar uang muka. Dia mengungkapkan bahwa gaji harian mereka adalah 3 juta yen. Dan Wang terkejut mendengar hal ini. Ju pun menyadari bahwa Wang tidak tahu apa-apa. Mengungkapkan bahwa uang yang ia terima sudah dikonfirmasi oleh Yuan. Wang merasa hancur, karena dia hanya akan menerima 50.000 yen setelah menyelesaikan misi ini. Dia pun sadar bahwa dia telah di-scam. Setelah itu, Wang naik mobil, di mana seorang gadis bernama Jasmine memberinya informasi rahasia tentang jamuan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa itu melibatkan 7 misi, dan salah satunya adalah lelang, di mana Piao ingin mendapatkan sebuah masker kuno. Dia menjelaskan bahwa misi mereka adalah membantu Piao mendapatkan masker tersebut. Tetapi Wang bertanya tentang sebuah kristal. Dia pun mengungkapkan bahwa itu adalah salah satu barang lelang yang bernama Obsidian Essence. Wang teringat bahwa sang kubus menyebutkan hal itu saat dia terluka. Dia pun berpikir bahwa dia bisa menggunakan batu itu untuk menjadi lebih kuat. Jasmine menyuruh Wang untuk menghafal semua informasinya sebelum mereka tiba. Dan Wang melihat bahwa dia harus mendapatkan barang berharga di jamuan itu untuk mengalahkan Luo. Pada malam itu, para tamu berkumpul untuk menghadiri jamuan. Dan sang tuan rumah yang berinisial D, menyebutkan bahwa mereka akan melewatkan pidato pembukaan dan langsung memulai acara lelangnya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka akan memulainya dengan permainan pemanasan. Dan menunjukkan semua orang seekor buaya raksasa, membuat para tamu menjadi panik. Tetapi dia memberitahu mereka untuk tidak panik, karena buaya tersebut tidak membahayakan mereka. Mengungkapkan bahwa mereka dilindungi oleh kaca anti peluru. Para tamu berpikir dia gegabah, karena memulai acaranya dengan seekor monster. Tetapi dia memberitahu mereka untuk tidak khawatir, menyatakan bahwa masih banyak hal menarik yang akan terjadi malam ini. Dia menjelaskan aturan permainannya, mengungkapkan bahwa ada sebuah lonceng emas yang dipasang di leher buaya itu. Dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melepaskan lonceng itu. Dia menyatakan bahwa petarung yang menang akan menerima emas sebagai hadiahnya. Tetapi begitu petarung masuk ke dalam kandang, mereka tidak bisa keluar sampai mereka mendapatkan lonceng tersebut. Penantang pertama memasuki kandang. Dan dia langsung melompat menyerang buaya itu. Tetapi buaya itu dengan mudah memakannya hidup-hidup. Para tamu pun berpikir pria itu lemah. Namun sang host mengatakan bahwa binatang buas itu telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga kekuatannya tidak seperti buaya biasa. Dia meningkatkan hadiahnya sebesar 30%. Dan bertanya siapa yang akan sukarela untuk bertarung berikutnya. Seorang petarung bernama Haul menyebutkan bahwa dia sudah melihat bagaimana buaya itu bertarung. Jadi dia sudah tahu bagaimana cara mengalahkannya. Dia masuk ke dalam kandang dengan tombak lempar. Tetapi Wang bertanya-tanya mengapa dia sukarela bertarung melawan buaya itu. Seorang pria pun menyadari bahwa Wang tidak membaca kontraknya. Karena di dalamnya disebutkan bahwa jika tidak ada yang sukarela, seseorang akan dipilih secara acak untuk bertarung. Wang berpikir kontrak itu konyol. Tetapi pria itu memberitahu bahwa itulah alasan mereka dibayar 3 juta yen untuk 1 malam. Wang pun semakin hancur dan tak percaya telah menerima pekerjaan gila dan berbahaya ini hanya untuk dibayar sebesar 50.000 yen. Tetapi kemudian Wang melihat seorang pengawas, dan terkejut saat pria itu melihatnya. Pria itu menyuruh Wang untuk tidak menatap pengawas itu, karena dia berasal dari panitia jamuan. Dan tugasnya adalah untuk menjaga jamuan ini tetap tertib dan terkendali. Para tamu melihat bahwa Haul bertarung dengan baik. Dan kita melihat bahwa dia berhasil melukai buaya itu beberapa kali. Dia yakin dia bisa memenangkan pertarungan. Dan dia mulai melompat-lompat di dalam kandang menghindari serangan buaya itu. Tetapi Wang berpikir dia sudah tak ada harapan.
karena tombaknya nampak sama sekali tidak berpengaruh bagi buaya itu. Dan dia pun seketika tereliminasi. D melihat bahwa pertunjukan ini semakin menarik. Dan dia menyebutkan bahwa hadiahnya meningkat lagi sebesar 30%. Dan penasaran siapa yang bisa mengalahkan binatang anomali itu. Seorang pria bernama Modi, sukarela bertarung untuk bosnya bernama Sanmu. Tetapi pria lain yang dijuluki Gold Poison menyatakan bahwa dia juga ingin ikut. Mereka pun bersiap untuk bertarung, dan Wang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang gadis pun memberitahu bahwa mereka harus saling membunuh, untuk menentukan siapa yang akan masuk ke kandang selanjutnya. Wang berpikir bahwa jika Gold Poison menang, dia sudah lelah untuk melawan buaya itu lagi. Tetapi seorang pria menyebutkan bahwa Gold Poison adalah petarung yang luar biasa. Sanmu berjanji akan memberi hadiah kepada Modi jika dia memenangkan pertandingan. Tetapi Gold Poison tiba-tiba menggigit Modi dan meminum darahnya. Dia memberitahu Sanmu untuk memberinya hadiah itu. Karena Modi tidak akan bisa mendapatkannya. Dan pria itu mengungkapkan bahwa Gold Poison mampu meningkatkan kekuatan tempurnya dengan meminum darah. Pria itu menjelaskan bahwa kekuatan yang Gold Poison dapatkan bergantung pada kekuatan targetnya. Tetapi setelah efeknya hilang, dia akan menjadi takut pada dingin dan cahaya. Dia mulai masuk ke dalam kandang. Dan para tamu heran mengapa dia tidak membawa senjata. Gold Poison menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkannya. Membuat para tamu menganggap dia adalah orang gila. Nampak buaya itu langsung bersiap untuk memakannya. Tetapi dia tiba-tiba melompat ke atasnya, dan entah bagaimana memenggal kepalanya dalam sekejap. Dia mengambil lonceng itu, dan menyebutkan bahwa dia memberi buaya itu belas kasihan dengan memberikan kematian yang cepat. D memberi selamat padanya karena memenangkan permainan. Tetapi para tamu bertanya-tanya apakah pertunjukan sudah selesai. Dia pun memberitahu mereka bahwa ini baru saja dimulai. Dan dia menunjukkan binatang buas berikutnya. Menjelaskan bahwa itu adalah mahakarya utama perusahaannya. Yang diciptakan dengan menggabungkan kelincahan setara kucing, namun dengan kekuatan setara beruang. Namun Wang merasa gentar saat melihatnya. Dan merasa akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi.